Bahasa adalah jantung dari interaksi manusia. Ini adalah alat yang kita gunakan setiap hari, seringkali tanpa memikirkan betapa pentingnya peran yang dimainkannya dalam kehidupan kita. Bahasa adalah benang tak kasat mata yang menghubungkan kita, memungkinkan kita untuk berbagi ide, mengekspresikan emosi, dan membangun masyarakat. Melalui bahasa, kita dapat menyampaikan cinta, kebijaksanaan, dan bahkan konflik, yang semuanya membentuk pengalaman manusia. Dari bisikan para pendongeng kuno hingga percakapan digital saat ini, bahasa membentuk dunia kita dengan cara yang luar biasa. Setiap kata yang diucapkan atau ditulis adalah bagian dari sejarah panjang komunikasi manusia. Tapi pernahkah kamu berhenti sejenak untuk memikirkan mekanisme rumit yang memungkinkan bahasa itu ada? Bagaimana otak kita memproses kata-kata dan kalimat, dan bagaimana kita belajar bahasa sejak kecil? Disinilah bidang linguistik yang menarik ikut berperan. Linguistik adalah studi ilmiah tentang bahasa yang berusaha memahami semua aspek dari fenomena ini. Linguistik adalah studi ilmiah tentang bahasa. Ini mencakup berbagai subdisiplin, mulai dari fonetik dan fonologi hingga sintaksis dan semantik. Linguistik mempelajari struktur, makna, dan penggunaan bahasa manusia, berusaha mengungkap misteri kemampuan unik manusia ini. Para ahli bahasa bekerja keras untuk memahami bagaimana kita menghasilkan dan memahami bahasa. Ahli bahasa mengeksplorasi bagaimana bunyi bergabung membentuk kata, bagaimana kata-kata dirangkai menjadi kalimat, dan bagaimana bahasa bervariasi di berbagai konteks sosial. Mereka juga mempelajari dialek dan aksen yang berbeda, serta bagaimana bahasa berubah seiring waktu. Video ini akan mengajakmu menjelajahi dunia linguistik yang menawan, menjelajahi cabang-cabang intinya, teori-teorinya, dan aplikasi dunia nyata. Kita akan melihat bagaimana penelitian linguistik dapat diterapkan dalam teknologi, pendidikan, dan bahkan dalam memahami penyakit otak. Kita akan mengungkap struktur tersembunyi bahasa dan menemukan bagaimana wawasan linguistik dapat meningkatkan pemahaman kita tentang pikiran manusia dan dunia di sekitar kita. Dengan memahami bahasa, kita dapat lebih memahami diri kita sendiri dan orang lain. Bersiaplah untuk memulai penjelajahan bahasa, sebuah perjalanan yang menjanjikan untuk menerangi tidak hanya cara kerja alat penting manusia ini, tetapi juga esensi dari apa artinya menjadi manusia. Melalui bahasa, kita menemukan jati diri kita, budaya kita, dan cara kita berinteraksi dengan dunia. Linguistik, seperti halnya bahasa itu sendiri, adalah bidang yang beragam dan terus berkembang. Ini adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah, mengkaji berbagai aspek dari bunyi hingga makna, dan bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial. Untuk memahami kompleksitasnya, ahli bahasa telah membaginya menjadi beberapa cabang inti, masing-masing berfokus pada aspek bahasa tertentu. Setiap cabang ini memberikan wawasan yang unik tentang bagaimana bahasa berfungsi, dan bagaimana kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Fonetik mempelajari produksi dan persepsi bunyi ujaran, mengkaji bagaimana kita secara fisik mengartikulasikan dan mendengar blok bangunan bahasa lisan. Ini melibatkan analisis detail tentang bagaimana suara dihasilkan oleh alat vokal kita, dan bagaimana suara tersebut diterima oleh telinga kita. Fonologi di sisi lain, mengeksplorasi sistem bunyi bahasa, menyelidiki bagaimana bunyi diatur, dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Fonologi membantu kita memahami pola bunyi yang berbeda dalam berbagai bahasa, dan bagaimana pola ini mempengaruhi cara kita berbicara dan mendengar. Morfologi berfokus pada struktur dan pembentukan kata, menganalisis bagaimana morfem, unit makna terkecil, bergabung untuk menciptakan kata-kata yang kompleks. Ini mencakup studi tentang friks, sufiks, dan akar kata, serta bagaimana elemen-elemen ini digabungkan untuk membentuk kata-kata baru. Cabang-cabang ini memberikan dasar untuk memahami struktur bahasa pada tingkat yang paling dasar. Dengan memahami fonetik, fonologi, dan morfologi, kita dapat mulai melihat bagaimana bahasa dibangun dari bawah ke atas. Tetapi bahasa lebih dari sekadar bunyi dan kata. Bahasa juga melibatkan cara kita menyusun kata-kata ini menjadi kalimat yang bermakna. Sintaksis menyelidiki aturan dan prinsip yang mengatur penyusunan kata dalam kalimat, menjelajahi bagaimana kita membangun ucapan yang benar secara tata bahasa dan bermakna. Ini mencakup studi tentang struktur kalimat, urutan kata, dan bagaimana elemen-elemen kalimat berinteraksi satu sama lain. Semantik mempelajari ranah makna, mengkaji bagaimana kata dan kalimat menyampaikan makna, dan bagaimana kita menafsirkan bahasa dalam konteks.
Ini melibatkan analisis tentang bagaimana makna dihasilkan dan dipahami, serta bagaimana makna dapat berubah tergantung pada konteksnya. Dan karena bahasa pada dasarnya bersifat sosial, linguistik memperluas jangkauannya untuk mencakup dimensi sosial dan budaya komunikasi. Bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun hubungan sosial dan budaya. Pragmatik menganalisis bagaimana konteks memengaruhi makna, mengkaji bagaimana kita menggunakan bahasa dalam situasi yang berbeda untuk mencapai tujuan komunikatif tertentu. Ini mencakup studi tentang implikatur, presuposisi, dan bagaimana konteks sosial mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Sosiolinguistik menyelidiki keterkaitan antara bahasa dan masyarakat, mempelajari bagaimana faktor-faktor sosial seperti usia, jenis kelamin, dan kelas sosial memengaruhi penggunaan dan variasi bahasa. Ini membantu kita memahami bagaimana bahasa berkembang dan berubah dalam konteks sosial yang berbeda, serta bagaimana identitas sosial kita tercermin dalam cara kita berbicara. Bayangkan kamu mendengarkan percakapan dalam bahasa asing. Kamu mungkin merasa bingung dan tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Bunyi-bunyinya mungkin terdengar seperti kumpulan suara-suara asing yang tidak familiar. Setiap suara tampak seperti teka-teki yang sulit dipecahkan. Fonetik, studi tentang bunyi ujaran, membantu kita memecah aliran auditori ini menjadi unit-unit individual, menyediakan kerangka kerja untuk memahami sifat fisik bahasa lisan. Dengan fonetik, kita bisa mengidentifikasi dan mengkategorikan setiap bunyi yang kita dengar. Ahli fonetik menganalisis bagaimana bunyi ujaran dihasilkan oleh saluran vokal, mengkaji gerakan lidah, bibir, dan pita suara. Mereka mempelajari bagaimana setiap bagian dari alat bicara kita bekerja sama untuk menghasilkan berbagai bunyi. Mereka menggunakan sistem yang disebut Alfabet Fonetis Internasional atau IPA untuk mentranskripsikan bunyi ujaran, menangkap variasi halus yang mungkin terlewatkan dalam bahasa tulis. IPA memungkinkan kita untuk merekam dan menganalisis bunyi dengan presisi yang tinggi. Misalnya, IPA mengungkapkan bahwa bunyi P dalam pin sedikit berbeda dengan bunyi P dalam spin. Perbedaan ini mungkin tidak terlihat oleh penutur biasa, tetapi sangat penting dalam studi fonetik. Sementara fonetik berfokus pada aspek fisik bunyi ujaran, fonologi mempelajari bagaimana bunyi-bunyi ini berfungsi dalam sistem bahasa. Fonologi melihat bagaimana bunyi-bunyi ini diatur dan digunakan untuk membentuk kata dan kalimat. Ahli fonologi mempelajari aturan yang mengatur distribusi dan kombinasi bunyi, mengungkapkan pola-pola yang dipahami secara intuitif oleh penutur asli. Mereka mencari tahu mengapa bunyi tertentu muncul dalam konteks tertentu, dan bagaimana bunyi-bunyi ini berinteraksi satu sama lain. Misalnya, fonologi membantu kita memahami mengapa S jamak dalam bahasa Inggris diucapkan sebagai Z dalam kata-kata seperti dogs dan cats, tetapi sebagai dalam kata-kata seperti bikes dan hats. Ini menunjukkan bagaimana aturan fonologis dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Pola-pola ini, yang seringkali tidak disadari, menyoroti sifat sistematis bahasa dan cara-cara rumit bunyi berinteraksi untuk menciptakan makna. Dengan memahami fonetik dan fonologi, kita bisa lebih menghargai kompleksitas dan keindahan bahasa yang kita gunakan setiap hari. Kata adalah blok bangunan bahasa, dan morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur internal dan pembentukannya. Sama seperti kita dapat memecah rumah menjadi bagian-bagian penyusunnya, batu bata, balok, dan jendela. Morfologi memungkinkan kita untuk membedah kata menjadi unit makna yang lebih kecil yang disebut morfem. Morfem dapat berupa morfem bebas, berdiri sendiri sebagai kata, seperti kucing atau lari, atau morfem terikat, yang membutuhkan keterikatan pada morfem lain untuk membawa makna, seperti S jamak atau et lampau. Dengan memahami aturan kombinasi morfem, kita dapat menguraikan makna kata-kata yang tidak dikenal, dan menghargai kreativitas yang tertanam dalam bahasa. Ambil contoh kata unbreakable. Kata ini terdiri dari 3 morfem, yang berarti tidak, break, kata dasar, dan able, yang berarti mampu. Dengan menggabungkan morfem-morfem ini, kita menciptakan sebuah kata yang menyampaikan makna kebalikan dari breakable. Morfologi menjelaskan bagaimana bahasa memungkinkan kita untuk mengekspresikan ide-ide kompleks dengan merangkai unit-unit makna yang lebih kecil secara strategis.